Jadi hari ini kita mau bahas dan wawancara tentang budidaya tanaman pangan yaitu jagung. Halo teman-teman semuanya, jadi sekarang kelompok 1 sedang berada di lahan jagung milik kelompok Tani Ikhlas Tani Sejahtera yang berada di Ciracas, Kota Serang, Provinsi Banten. Untuk lebih kenal lahan jagung lebih detailnya, maka kalian bisa simak video berikut ini. Ini ganti-ganti nanamnya Pak? Kalau ini khusus buat kangkung, bayam, jagungnya jagung buat ini, jagung konsumsi. Oh, jagung konsumsi. Jagung ketan itu. Iya, bukan buat pangan. Kalau yang tadi dilewatin itu hibrida jagungnya. Yang di atas tadi itu hamparan tuh. Iya. Hibrida itu kan lagi di pengembangan ke sana. Itu Banyak orang kerja kan sana kan? Pak, iya. Ini mau ditanamin apa Pak? Kalau ini buat jagung pulut, jagung ketan. Oh, jagung ketan. Ini berapa hektar Pak? Yang baru dibuka 9. 9 hektar. Ini doang? Iya, sampai sini. Oh, sama sana. Total semua itu 9? 23. Oh, total semua 23. Makanya Bapak bikin buat kegiatan yang lain. Iya, soalnya di depan aja itu kan udah luas banget. Iya. Yang jagung itu berapa hektar Pak buat jagung? Itu yang jagung itu baru 7.000. Oh, 7.000. 7.000 yang sini ya. Iya, iya. Yang ini 7.000 dapat 14.000 nih. Yang ada ini yang pas lapangan dari Iya, ini. yang tadi. 7.000, 14.000 dari sini ke sana ya. Kalau kelompok tani itu sesuai dengan arahan mah nggak banyak sih kelompok tani. Paling ada 20-an. 20 orang. Ada ketua, sekretaris, bendahara, yang lainnya anggota. Ada peternakan juga Pak? Ada Oh, peternakan juga. Apa tuh Pak? Kambing. Selain kambing? kambing, Kambing. ada ayam. Kambing, ayam. Ayam juga ayam kampung. Cuma liar. Banyak juga ya Pak ya? Lumayan. Enggak sih, enggak banyak-banyak amat. Kambing cuma ada 7. Kambing tuh. Kambing domba. Hasilnya nanti dijual Pak? Dijual? Iya Kak. Enggak kemana? Iya, sini sendiri orang yang butuh. Oh, langsung nggak ke pasar gitu? Enggak. Jadi itu polanya Neng di sini. Polanya kayak ini yang suka nanam kangkung, apa namanya? Bayam di pola gitu. Misalnya polanya hari ini panennya guludan ini, besok ini. Sesuai dengan usia Iya, panen. Terus pembelinya nggak harus kita nyari karena memang udah ada langganannya di sini. Mang Udin, warung-warung sayur gitu ya. Itu biasanya teleponan aja, pesan sekian iket. Itu kalau dijual di pasar kan murah. Jual di pasar mah. Berarti skalanya tuh langsung ke warga gitu ya Pak ya? Bukan Ya, ke salah skala. satunya itu. Warga kan kadang-kadang juga yang pengen ini mau iseng ke sini. Iya. Gitu. Bibit Dari beli. daerah mana beli di mana? Ya di online juga banyak bibit-bibit mah. Oh, nggak ada langganan yang gitu? Enggak, ngelangganannya online aja udah. Kecuali pupuk ya. Melalui kelompok. Tanaman sampai panennya itu gimana Pak? Tergantung jenis tanamannya ya. Jagung Pak, jagung. Oh, jagung. Berarti jagung. Karena kita fokusnya ke jagung. Fokusnya ke jagung. Jadi kalau jagung, kalau hibrida ya, kalau hibrida itu kan bukan jagung konsumsi ya. Itu jagung pakan Iya, ternak pakan ya. ternak. Usianya juga emang lumayan
panjang. Kalau yang sering kita lakukan di sini jagungnya jagung konsumsi, yaitu jagung pulut. Ada yang bilang jagung pulut, ada yang bilang jagung ketan. Ketan Nah, biasanya. itu usia tanamnya itu diperkirakan 3 bulan. 3 bulan 3 sampai bulan. panen. Iya, sampai panen. Dari mulai penanaman sampai 3 bulan. 3 bulan. Jadi sambil berjalan ya bisa panen. Contoh kita kemarin sekitar 3.000 kita coba ya. 3.000 meter. Kan kita hitung dulu. Habisnya berapa nih biayanya? Oh iya, Kan? dari awal. Dari awal. Dari 3.000 meter itu menghabiskan biaya kurang lebih 7 juta ya. Dari mulai bibit, pupuk, teknis, perawatan. Kan harus intens gitu ya. Iya. Karena beda jagung pulut dengan jagung hibrida itu bedanya ketika masuk hama itu akan habis si batangnya tuh dalamnya tuh. Karena manis kan Oh iya. beda dengan hibrida itu Hibrida. paling yang ini kena daun paling. Iya. Kalau itu kenanya kadang-kadang hama itu datangnya juga malam. Jadi iya. Kang Agus sendiri yang ngontrol tuh kadang-kadang malam. Takutnya udah masuk hama gitu. Biar malam juga langsung disemprot Biar disemprot. supaya nggak masuk ke batang. Karena Oh, kalau udah iya. masuk batang itu pasti Semua habis. 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 Jadi usianya dari 0 sampai 3 bulan kurang lebih itu sampai panen ya. 3 bulan itu. Tuh, nah dari modal 6 juta sampai 7 juta itu ternyata kan kita hitung dulu nih satu pohon ini mendapatkan berapa bonggol, Oh iya. ya kan? Ada yang 2, ada yang Ada yang 3. 2, ada yang 3 Nah, biasanya. nah, dari sekian bonggol itu salah satu harus diambil. Buat nutrisinya yang 2. Iya, Biar kalau lebih ada yang gede 2 dulu. juga sama kita ambil. Jadi nutrisinya biar fokus ke Fokus mereka ke nih satu, iya. berdua. Kalau Iya. ada yang 2an, biar ini aja yang Satu satu aja. gitu. Tapi kan itunya kan yang diambilnya tuh bentuknya soleng kan. Iya. Itunya kan nilai ekonominya ada. Itunya nggak dibuang. Dibuang. Tetap ada nilai ekonominya. Itu karena penjual sayur juga kan kesini. Pak, Bisa saya dijual ya? sekian kilo. Oh. Nah, gitu ya. Iya, Pokoknya iya. penjualan nggak susah di sini. Karena mereka udah berlangganan juga. Dan mereka juga tadinya awalnya mondok di sini, usaha di luar Oh, ya iya, di usahanya luar. kayak gitu, akhirnya belinya juga di sini, hitung-hitung ngebantu di pondok sini gitu. Jadi perputarannya itu dari mereka untuk mereka juga Iya, gitu, balik lagi ya. gitu. Ilmunya juga balik lagi. Kalau istilah kalau dalam pendidikan mah alumninya aja gitu, Iya, masih mau beli alumninya gitu. masih Terus aja gitu. Tuh kalau jagung Kalau yang tadi kan bibit kan katanya beli apa ya? bibitnya beli. Beli sendiri. Beli Itu nggak ada sendiri. bantuan juga dari Pemerintah nggak ada. Kalau untuk bibit jagung yang pakan, yang konsumsi kita ya, konsumsi kayak pulut itu banyak beli. Karena pemerintah mah, besok juga nih kita mau dapat bantuan bibit jagung hibrida. Sebatas itu aja, Iya. bukan jagung pulut. Pulut. Iya. Karena mungkin mahal. Oh iya. Bibit pulut itu mahal. Lumayan berapa? 1 kilo itu hampir 120.000. Yang pupuk itu Pak, kalau pupuk sama tadi kan ada penyemprotan obat. Itu pakainya apa aja, merek apa aja? Ya pakai pestisida. Pestisida kan macam-macam ininya, jenis obat, Iya. jenis merek mah macam-macam ya. Pokoknya kita berbicara pestisida. Pestisida itu ada satu untuk menyuburkan tanaman, daun. Ketika berbuah, pestisidanya Iya, untuk buah. Beda gitu. Jadi pestisida kita enggak berbicara merek ya. Ini nggak ada alat buat panennya gitu. Bajak Alat bajak tanah, alat ada. atau mesin apa aja Pak? Alat bajak. Makanya rapih kan? Ada berapa itu Pak? Ada 3. Iya. Oh, 3. Ada 3. Kadang-kadang kalau kita butuh yang gede kita pinjem.
Pinjam ke dinas pertanian. Oh, dikasih pinjam ya. Pinjam gitu ada biaya sewanya gitu nggak? Pasti Neng, ada biaya sewa. Iya sih. Berapa sekarang. Pak? Ya lumayan ya sewanya ya BBM-nya. Belum ngangkutnya lagi. Oh iya, itu sendiri Pak repotnya. ngangkutnya juga. Iya, Biaya sendiri ngangkut. iyalah. Oh. Kalau pinjam dari luar, itu segala sesuatu kosnya ya. Iya. Itu pasti kita yang mengeluarkan. Hmm. Kos biayanya. Kalau dulu mah pakai kerbau, pakai sapi, karena alat bajak tuh ya. Kan sekarang karena teknologi yang terus ngejar waktu juga kan. Kalau dulu kan petani juga sambil iseng, tapi iseng-iseng jadi. Tadi kan kendalanya di hama doang ya Pak. Selain hama itu cuaca juga mengaruhi. Jelas pengaruh. Kalau Dan, yang jagung pengaruhnya pertumbuhan Neng. Kalau hujan jagung naik atau turun hasilnya? Bagus kalau hujan. Oh bagus. Walaupun hibrid juga. Iya. Kan dia mah alami hujan bukan ini. Oh, Udah pasti kirain- nutrisinya bagus, air Bagus. hujan mah. Beda dengan ini ya, air pompa ya. Iya air pompa. Beda. Dia mah Busuk ya malah. ya. Contoh di sini. Kemarin kan panas ya. Makanya kita gunakan air dari air bawah tanah. Kita semprot. Beda pertumbuhannya, Neng. Basah sih basah gitu. Cuma ya itu tadi hasilnya. Beda saja. Hujan mas semalam juga kelihatannya seger. Semua pohon gitu. Iya. Bukan hanya jagung, bukan hanya bayam, semua pohon pasti seger. Ini yang konsumsi. Yang konsumsi aja ya. Ya ngelanjutin yang tadi. Iya. Yang konsumsi Konsumsi itu aja nggak satu batang, baru sampai satu batang kan Bapak? Iya satu batang, sekian. satu batang dua, Malah dua kemana-mana. buah. Iya. Jadi gini, satu batang itu kalau kita ngurusnya benar, hasilnya ya, sekilo itu hanya membutuhkan 3. Hasilnya kalau hasilnya bagus ya, membutuhkan 3 bonggol. Satu pohon. Enggak, bukan satu pohon. Hasilnya kalau kita panen secara keseluruhan, Iya. jagungnya bagus itu 1 kilo ukurannya 3 Oh iya 3 bonggol. 1 kilo 3 bonggol. Heeh. Berarti dari 3.000 meter tadi setelah dikalkulasi mendapat kilonya itu kurang lebih 800 kemarin. 800 kilo. 800 kilo ya. Gede-gede. Dijual 15.000. Sekilonya. Nah, berapa coba? Saya Dari nggak modal lihat. tadi ya. Modal tadi 6 juta. 6 juta sekian, 7 juta deh. Nah, kita dapat 800 kilo. Itu enggak maksimal ya. Karena itu udah diambil buat ini sekian, ini bersihnya itu 8. Kalau persis ininya hasil keseluruhannya kisar 1050 kilo. 1050 kilo. Oh. Yang 200 sekian itu diperuntukkan kita kebiasaan gini, kalau masyarakat ini dikasih jadi ada bab gini di sini, tanaman khusus zakat infak sedekah Iya sedekah. gitu dibuatkan khusus ya. Sekian misalnya dari 3.000 itu sekitar 200 meter buat sedekah. Iya. Itu loh tanamannya. Jadi Berapa persen? gitu. Sehingga bersihnya kita hitung bersihnya itu sekitar 800 kilo. Bersihnya ya, Iya. hasil total keseluruhannya melebihi. 800 kali 15.000. 12 juta tuh. Nah, ternyata tani itu gede ya. Iya, kita juga orangnya mikir kayak gitu, Pak. Ini Pak. Awal loh. Kedua dan ketiga kita nggak harus mupuk ulang loh. Awal itu biaya 6 juta sekian itu dari awal tanahnya Biasa. murni, tanah murni, Iya. campur kohein segala macam kan, Iya. kotoran hewan, sehingga dananya 6 juta 6 sekian. juta. Setelah kelanjutannya kedua lah, periode Iya. kedua itu tidak akan butuh 6 juta sekian, Setengahnya ya, Pak ya? setengahnya. Karena Sok dari awal diulang. udah Nah, Iya. hanya paling
Nambah-nambah nutrisi yang tadi, iya. pestisida yang tadi aja yang harus memang tetap itu mah ya. Lanjut. Karena itu perawatan. Sok dikali aja 800 kilo tadi itu kan. 800 kali 15. 12 Dapatnya juta. Potong 3. Potong 3 juta. 9 juta. Iya kan? Iya. Itu udah 3 juta tuh buat beli bibit Semuanya. lagi. Terus tahun tuh berapa kali panen, Pak? 2 kali. 2 kali. Soalnya dia nggak mungkin terus menerus itu. Iya. Dia juga harus dikasih napas dong. Iya benar. Yang penting sebetulnya rajin kontrol aja. Malam terutama ya. malam Iya, kalau jagung itu ya. Kalau jagung disenterin gitu ya Pak. Iya kan katanya hamanya malam. namanya datangnya malam soalnya. Karena manis. Iya. Soalnya kalau misalnya nih malam nggak dikontrol, pagi kita Paginya. semprot, percuma itu. iya. Dia udah masuk kok ke batang. Makanya Pak Agus tuh sering ya, Pak si abang yang tadi kontrolnya malam. Itu Begitu. setiap malam atau setiap Enggak setiap malam. Jadi gini, setelah usia beberapa nih, biasanya kan tumbuh berapa minggu. Nanti misalnya 1,5 meter lah, itu di pestisida kan, anti hama daun. Terus kan tumbuh besar lagi, 2 minggu kemudian kontrol lo. Ketika sudah keluar menjelang Pak jagung, bunga tuh ya, kan keluar dulu itu. Nah itulah kontrol. Oh ada tahapannya Tahapannya. Karena apa, itulah saatnya enak-enaknya tuh manis-manisnya si jagung. Lagi muncul. Kan munculnya. Nah, ketika tumbuh bunga itu kita kontrol malam-malam. Begitu kelihatan malam itu juga ada, langsung basmi malam itu semprot. Oh malam itu juga Jangan nunggu pagi. Oh nggak nunggu Karena pagi ketika sudah nunggu pagi, dia akan masuk ke batang, habislah itu jagung. Itu tipnya. Pak dari pemerintah. Besok acaranya di sini. Oh penyuluhan gitu ya Pak. Penyuluhan karena gini, kita penyuluhan itu kadang-kadang gini, memanfaatkan teman-teman dari Dinas Pertanian. Ya, kita calling, ngasih arahan ya dari teman-teman dinas saja. Jadi fungsi keberadaan Dinas Pertanian itu kita ambil manfaatnya sebagai narasumber lah untuk pemaparan ya, pemberitaan materi tentang bagaimana ngerawat pohon, tumbuhannya, gimana jenis tumbuhannya lah gitu. Biasanya bantuannya berupa apa Pak? Kalau bantuan itu besok itu akan dikasih bantuan kayak pupuknya ya pupuk ya kayak gitu lah. Yang karungan-karungan itu. Kamu tadi di sana tadi nggak ngelihat ya? Apa Pak? Tuh, pupuk yang numpuk di ini, udah dipindahin berarti. Itu rencananya besok akan disimboliskan, wali kota mau ke sini, Kota Serang, Polres juga mau ke sini. Kalau jagung konsumsi, panen itu hari itu juga habis. Berarti enggak Tidak ada penyimpanan, penyimpanan ya? tidak ada penimbunan ya, tidak ada penimbunan. Beda hanya dengan jagung hibrida. Kalau jagung hibrida udah pasti panen, disimpan, nunggu kering banget, baru dipil, dilepas dari bonggolnya itu. Kalau itu mengambilnya kan butiran ya. Kalau hibrida mah yang diambil butiran. Kalau jagung konsumsi, baik jagung manis, jagung pulut, itu pasti panennya juga nggak nunggu tua banget. Begitu udah layak konsumsi ya kita panen. Gitu. Jangan terlalu nunggu tua, nantinya juga keras sama. Kalau udah tua makan susah. Jadi kalau pasca panen di sini nggak susah, panen apa saja, pembelinya udah pasti ada. Bahkan masyarakat sendiri datang ke sini. Malah jualnya di sini lebih mahal ketimbang di luar. Kalau harapan Bapak ya khususnya buat pemerintah tuh konsisten. Kalau memberikan bantuan, kan mereka itu kan ada yang namanya penyuluh,
tolonglah salurkan dengan baik dan benar, gitu aja sih. Penyaluran. Tanda kutip ya, salurkanlah bantuan itu dengan baik dan benar. Walaupun Bapak di dalamnya tahu seperti apa, anggaran 10 juta dikasihin 1 juta misalnya gitu. Itu makanya Bapak tanda kutip ya. Pesan Bapak ya itu aja, salurkankah bantuan itu kepada penerima manfaatnya. Karena Bapak yakin kalau pemerintah itu tujuannya baik kok, pimpinannya pasti tujuannya baik untuk mensejahterakan masyarakatnya, rakyatnya. Toh tolong dong yang diamanati ini nih, sampaikanlah dengan baik dan benar. Toh kalian tuh kata kitanya mah bahasa apa ya, kurang enak didengar lah kalau disampaikan mah. Udah sih kamu ini udah digaji gitu tuh, nggak harus cari lagi yang lain gitu. Itu haknya mereka, tolong kasihin. Itu harapan Bapak yang dari pemerintah. Nah, termasuk dari kalian juga harapan Bapak ya itu tadi. Apalagi sebagai generasi penerus ya kalian ya. Ternyata petani itu apa yang Bapak sampaikan tadi. Kalau kita benar, udah jelas kok. Allah itu udah menjelaskan. Oh, zakatnya paling gede. Tinggal kita telaah aja. Ada apa dalam pertanian ini? Oh, berarti pendapatannya gede kan? Nah, itu salah satu pesan kan, pesan yang memang harus kita betul-betul laksanakan gitu. Jadi petani itu emang harusnya pakai dasi. Iya. Karena gaji pajaknya paling gede. Iya, zakatnya paling gede ketimbang penghasilan yang lain, dibatasi 2,5%. Kalau zakat 10, zakat petani itu. Berarti ada apa dengan hasil petani? Berarti kan Allah sudah ngasih tahu. Udah ngasih tahu tanda-tandanya, kisi-kisinya nih. Iya, benar. Gitu tuh. Tinggal kitanya itu aja. Nah, kalian ini ketika nanti ke depan sudah pada saatnya mudah-mudahan kalian bagus ininya, miliknya sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Jadilah penyuluh yang baik. Jadilah kepala dinas pertanian yang baik gitu tuh. Yang apa namanya betul-betul yang tujuannya, kalau bahasa Bapak itu tujuannya ibadah, tidak ada lain. Ya, segala sesuatu kalau tujuannya ibadah, insya Allah jadinya nggak haram jadah tuh. Ya, itu aja sih Neng. Penuturan petani jagung di Gapoktan Al-Ikhlas membawa kita melihat lebih dekat dengan perjalanan panjang biji kecil yang tumbuh menjadi harapan. Dari cerita mereka, tampak bahwa keberhasilan tidak hanya lahir dari teknik budidaya yang tepat, tetapi juga dari ketulusan, kesabaran, dan kebersamaan yang mengikat setiap langkah mereka di lahan. Petani menggambarkan bahwa menanam jagung bukan sekedar pekerjaan, melainkan dialog dengan alam. Mereka belajar membaca tanda cuaca, menjaga tanah agar tetap hidup, serta merawat tanaman dengan ritme yang seolah mengikuti nafas mereka sendiri. Gapoktan Al-Ikhlas menjadi wadah tempat pengalaman dipertukarkan, beban dibagi, dan pengetahuan tumbuh bersama. Gotong royong dan rasa saling percaya menjadikan kelompok ini kuat. Di tangan mereka, tanah bukan sekedar ladang, tetapi ruang kehidupan yang terus diperjuangkan dan disyukuri.